Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suku bangsa yang berhubungan dengan Islam seperti Arab, Turki, dan Mongol. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. A. Bangsa Arab. Yang pertama, Arab awal. Arab bagian selatan membentuk kafilah-kafilah yang tersebar. Kafilah-kafilah ini kemudian membentuk sebuah kerajaan di daerah Yaman yang disebut oleh bangsa Yunani sebagai Arabia Felix, yang berarti kawasan Arab yang beruntung. Yang kedua, Arab pra-Islam. Kaum muslimin yang bermukim di Madinah mengacu pada kabilah guru nomaden dan mereka disebut A'rab. Kata A'rab berasal dari istilah bangsa Assyria terhadap bangsa-bangsa yang pernah mereka taklukkan. Yang ketiga, kedatangan di Syam dan Persia. Kedatangan kaum muslimin di daerah Syam dan Persia pada abad ke-7 menyebabkan perkembangan Islam yang semakin pesat. Penduduk Qathan dan Adnan di daerah Syam dan Persia segera masuk Islam setelah futuh di sana. Keempat, kedatangan di Spanyol. Bangsa Finisi dan Kartago yang menguasai semenanjung Iberia dan Afrika Utara pada abad ke-8 Masehi dikalahkan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab meminta bantuan pada kaum Berber untuk menguasai Spanyol. Kemudian, bangsa Arab dan kaum Berber menguasai daerah ini sampai abad ke-17. Dan yang kelima, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, bangsa Arab tersebar dari ujung teluk Persia sampai pegunungan Pirenia. Kaum Kristen di Eropa menyebut kekhalifahan Arab Islam ini sebagai Saracen. Kaum Kristen di Iberia menyebut umat Muslim sebagai bangsa Moor. B. Bangsa Turki. Yang pertama, migrasi bangsa Turki ke Asia Tengah. Selama berabad-abad, bangsa Turki atau suku Alagiz mendiami kawasan Turkistan. Dimulailah perpindahan besar-besaran di kalangan bangsa Turki, yakni ke sebelah barat hingga ke Asia Tengah. Perpindahan bangsa Turki ke Asia Tengah, yakni ke sebelah barat dari wilayah Turkistan, di mana migrasi atau perpindahan itu memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Gelombang migrasi terjadi berangsur-angsur, bukan hanya 1 hari atau 1 tahun, tetapi memerlukan waktu hingga puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Masuknya bangsa Turki ke dalam Islam. Perpindahan mereka ke Asia Tengah itulah yang menyebabkan bertemunya bangsa Turki tersebut dengan orang-orang Arab Islam. Islam ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, yakni 634 sampai 644 Masehi. Mereka tengah berupaya menaklukkan keluar Jazirah Arab dengan dipimpin oleh beberapa panglima muslim seperti Khalid bin Walid, Ubaidah bin Zarah, Syahrabil bin Hasanah, Ikramah bin Amru, Amr bin As, dan sebagainya. Orang-orang Arab Islam telah memperluas ke banyak wilayah, ditandai dengan wilayah Syria, Palestina. Berdirinya dinasti Turki Seljuk. Pada abad 11 berdiri pemerintahan Bani Seljuk, di mana dinasti tersebut didirikan oleh orang-orang keturunan Turki.
yang dianggap pendirinya adalah Seljuk bin Dakuk. Pada abad ke-11, berdiri pemerintahan dinasti Turki Seljuk yang pada awal mulanya berada di sekitar Asia Tengah. Kemudian semakin menyebar ke wilayah lainnya seperti ke Syria dan Asia Kecil. Berdirinya Turki Utsmaniyah. Sejarah mencatat tahun 1299 Masehi merupakan tahun yang bersejarah karena berdirinya Khalifah Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Pada awal abad 13 berdiri pemerintahan Turki Utsmani atau Ottoman Empire yang didirikan oleh Utsman I atau Osman Putra Ertugrul. Bangsa Mongol. Yang pertama, asal bangsa Mongol. Bangsa Mongol adalah masyarakat nomad yang berasal dari pegunungan Mongolia dan mendiami wilayah hutan Siberia dan Mongolia luar di antara Gurun Gobi dan Danau Baikal. Menurut Ibnu al-Athir, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang nenek moyang mereka berasal dari bangsa Hun. Kehidupan keras bangsa Mongol. Orang Mongol seperti bangsa nomad lainnya, hidup dalam pengembaraan dan tinggal di gubuk perkemahan. Tempat tinggal mereka berpindah-pindah menyesuaikan dengan musim. Untuk musim dingin, mereka biasanya tinggal di daerah bukit di bawah pegunungan, agar mereka memperoleh kehangatan. Sementara untuk musim panas, mereka biasanya tinggal di bagian atas gunung selama 2-3 bulan, agar mereka mendapatkan air yang cukup dan udara yang sejuk. Kehidupan sosial bangsa Mongol. Kehidupan sosial bangsa Mongol terbagi dalam kasta-kasta. Terdapat 3 kasta yang memisahkan mereka. Kasta pertama adalah kasta kaum paling terhormat. Mereka yang termasuk dalam kasta ini menyandang gelar Bahadir, yang artinya pemberani, gelar Tuban yang artinya terhormat, atau Stasen yang artinya bijaksana. Sementara yang kedua adalah kasta Nokor atau kaum merdeka. Orang-orang yang termasuk di dalam kasta ini bertugas menyusun strategi dan mengatur pasukan di Mongolia. Selanjutnya, kasta ketiga adalah kasta kaum awam dan budak belia. Agama bangsa Mongol. Agama resmi bangsa Mongol adalah Shamanisme. Agama ini menjadikan objek alam sebagai sesembahan, terutama matahari. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.